Bab 66. Jangan sampai berpaling. Hari penuh bahagia itu telah mereka lalui berdua. Basten memilih untuk menghabiskan waktunya untuk menemani sang istri tanpa ada masalah apapun di antara mereka. Hari mulai gelap, kediaman Pak Aguso saat itu terlihat sepi dan sunyi. Kok sunyi, Bu? Canari gak nginep lagi? Tanya Pak Aguso pada Sherly saat melihat rumah yang begitu sunyi. Sepertinya gak. Tapi tadi Velty nelpon. Katanya mau nginep lagi di sini malam ini. Jawab Sherly sedikit terdengar khawatir. Yah, emang Velty di kantor masih sering lembur ya? Ayah sih udah sering ingatin dia, Bu, untuk mengurangi jam kerjanya. Apalagi dia bukan seperti dulu yang belum berkeluarga. Ucap Pak Aguso datar. Yah, ibu curiga loh kalau dia lagi ada masalah tuh sama suaminya. Kok kemarin pas dia nginep di sini jawabannya gak begitu senang pas ditanya mana suamimu. Dan kita lihat dulu malam ini kalau dia sama suaminya. Ucap Sherly terdengar serius. Pak Aguso hanya terdiam mendengarkan perkataan istrinya. Dan saat itu ia teringat bahwa beberapa hari yang lalu sempat terisu di telinganya bahwa Velty dan Aldo sedang ada masalah. Tapi saat itu Pak Aguso tidak menanggapi terlalu serius, namun dengan perkataan istrinya dia mulai penasaran tentang masalah keluarga baru putri sulungnya dengan menantunya. Ibu akan coba tanyain langsung nanti sama dia. Ucap Ibu Sherly lagi. Iya. Tapi ibu harus hati-hati nanti kalau bertanya sama dia. Dia gak seperti adiknya yang bermulut sumur. Terbuka saja dengan yang ia lihat. Kalau Velty kan ibu tahu aja gimana dia. Suka nyimpan rahasia. Susah untuk terbuka. Makanya nanti kalau ibu bicara sama dia, jangan ngegas aja dulu. Nanti dia gak mau terbuka sama ibu. Pak Aguso mengingatkan cara ngomong sama si sulung. Iya ya, dan semoga saja mereka baik-baik saja. Ucap Ibu Sherly penuh harap atas kedamaian keluarga baru putri sulungnya. Tidak ada lagi obrolan antara Sherly dan Aguso. Mereka langsung sibuk untuk aktivitas selanjutnya. Mandi, memasak, makan dan sebagainya. Jarum jam berlalu begitu cepat. Sherly melihat jam di layar ponselnya sudah menunjukkan jam 11. Namun kabar kedatangan Velty belum juga ada. Tak lama kemudian sekitar 30 menit setelah itu, Velty tiba di rumah. Namun kedatangannya sangat hati-hati saat masuk ke dalam rumah. Seolah tidak ingin mengganggu jam istirahat yang lainnya. Namun sayangnya, dia belum sempat masuk ke dalam kamarnya sebuah sapaan mengejutkannya. Velty. Sapaan sang ibu membuatnya kaget dan harus menghentikan langkahnya. Aduh, ibu. Ibu bikin kaget aja sih. Kamu dari kantor, atau dari mana ini? Apa kamu gak ada jam untuk dilihat? Tengok udah lewat jam setengah 12 malam. Sentak sang ibu. Lah, iyalah Bu. Velty abis dari kantor, emang dari mana coba? Ucap Velty sedikit protes. Tapi ini udah jam berapa coba? Apakah sepantasnya seorang wanita pulang pada jam segini? Iya sih Bu. Tapi Velty tadi banyak pekerjaan yang sudah menumpuk di kantor. Lagi-lagi Velty mencari alasan yang bisa membuat sang ibu percaya. Apa gak bisa besok? Tanya Ibu Sherly terdengar tegas. Yah, harus gimana lagi? Sebuah ucapan yang terdengar pasrah dari Velty dan gak mau memperpanjang perdebatan dengan sang ibu. Kamu udah makan? Tanya sang ibu. Belum sih Bu. Tapi aku udah beli roti tadi di kantor. Udah ibu jangan khawatir,
Ibu tidur aja dulu. Nanti aku ambil makanan sendiri nanti kalau lapar. Felty dengan Canary memang memiliki sifat yang sangat jauh beda. Felty lebih banyak mencari alasan, suka menyimpan sebuah perasaan dan gak suka menyusahkan orang lain dibanding adiknya yang suka terbuka dan selalu tergantung sama orang lain. Ibu lapar nih soalnya, makanya ibu bangun. Mau makan? Shirley berusaha mengambil hati si sulung. Ya udah Bu, biar nanti Felty ambilin makanan ibu. Ibu mau makan mie, kita bikin yuk. Ajak sang ibu. Iya, aku bikin nanti untuk ibu. Aku panggil nanti kalau udah siap. Jawab Felty yang masih berdiri di ruang tamu. Mending sekarang aja. Tapi kamu mandi dulu atau cuci muka biar segar. Biar ibu yang masakin mie-nya. Felty tidak memperdebatkan lagi perkataan ibunya, dan memang ingin sekali mandi dan mengganti pakaiannya. Ibu Shirley yang peka terhadap kejiwaan anaknya dan terhadap kejiwaan seorang wanita, sesampainya di dapur, tak terasa air matanya membasahi pipinya. Dia benar-benar tidak tega melihat putri sulungnya harus menghadapi masalah dengan keluarga barunya, karena baginya kedua putrinya itu belum matang untuk terbiasa hidup menghadapi masalah keluarga. Namun di balik itu semuanya, Shirley juga bertanya-tanya, jika memang benar putri sulungnya sedang konflik dengan suaminya, kira-kira penyebabnya apa? Beberapa saat kemudian, tak terasa Felty sudah siap mandi, dan langsung menghampiri sang ibu yang sedang memasak mie kesukaan putri sulungnya. Jelas sekali saat Felty sampai di dapur memuji aroma kelezatan mie masakan sang ibu. Wah, bikin nagih ini kayaknya Bu. Ucap Felty saat melihat mie masakan sang ibu mulai disajikan di atas piring. Iya, nanti ibu lihat kalau kamu makan banyak. Tantang sang ibu. Oke, jawab Felty singkat. Akhirnya mereka pun mencicipi mie masakan sang ibu. Dan jelas sekali kalau mie yang dimasak sang ibu benar-benar sesuai selera Felty. Sampai 2 kali ia tambahin porsinya dengan porsi jumbo. Dan selama mereka makan, sang ibu tidak membuka ruang obrolan. Dia hanya memperhatikan putri sulungnya yang terlihat udah sangat lapar ternyata, selain karena masakan mie kesukaannya juga. Singkat cerita, akhirnya mereka selesai makan dan Felty terlihat sangat senang, mungkin karena baru berisi penopang tubuhnya. Mam, biar aku yang nyuci piringnya ya. Mama tidur aja, udah malam. Ucap Felty sambil membersihkan meja makan di dapur. Sang ibu langsung mencekal tangan Felty, dengan pergerakan bola mata yang memberikan kode untuk duduk. Felty tidak protes, ia menuruti maksud sang ibu. Ada yang ingin ibu tanyakan sama kamu. Ucap sang ibu yang membuat jantung Felty langsung bergemuruh. Felty hanya terdiam. Entah mengapa ia peka dan curiga maksud pembicaraan sang ibu. Pasti menanyakan masalah aku dengan Kak Aldo. Jawab pertanyaan ibu. Suami kamu mana? Pertanyaan sang ibu terdengar serius. Dia ada pekerjaan penting di luar kota Bu. Jawab Felty terdengar buru-buru. Baiklah. Kalau begitu dalam minggu ini, kamu ajak dia kemari, kita makan bareng. Dan lagian kalian juga udah lama gak nginep di sini. Ucap sang ibu memastikan keadaan anaknya dengan menantunya. Oh, iya Bu. Ucap Felty terdengar mulai gugup. Kok ragu-ragu? Apakah dia gak mau, atau dia gak pulang dalam minggu ini? Ucap sang ibu mulai mendekati ruang hati si sulung. Bukan gitu Bu.
Tapi aku gak yakin karena dia orangnya sibuk dengan pekerjaannya. Siapa tahu dia gak bisa. Velti mencoba menormalkan situasi hatinya. Yang sibuk kamu apa suami kamu? Pertanyaan sang ibu kali ini membuat jantung Velti bergetar. Nak, ingat perkataan ibu. Status kamu sekarang bukan anak gadis yang masih lajang. Sekarang kamu sudah berkeluarga. Dan ibu perhatikan kamu suka lembur. Kamu suka berlama-lama dengan pekerjaan kamu. Dengan kesibukan kamu. Bahkan ayahmu juga sudah sering ingatin kamu dengan jam kerjamu. Mungkin bagimu pekerjaan kamu itu tidak apa-apa bagimu. Tapi bagi suamimu, apakah kamu tahu kalau itu tidak bertentangan padanya? Aldo mungkin sering mengatakan padamu kalau itu tidak apa-apa baginya. Tapi harusnya kita sebagai seorang wanita, seorang istri harus mengerti kebutuhan keluarga, harus mengerti dengan kebutuhan seorang suami. Nasihat sang ibu berhasil membuat Velti menunduk. Dia menyadari juga kalau dirinya terlalu memilih kesibukan untuk pekerjaan dibanding harus berlama-lama dengan suaminya. Ibu cuma khawatir, jangan sampai suami kamu yang sangat baik padamu, yang sangat mencintai kamu, dia berpaling dengan perempuan lain, hanya karena keegoisanmu, hanya karena alasan pekerjaan yang menumpuk. Ibu, seru Velti terdengar penuh makna ketakutan jika hal itu akan terjadi. Mudah-mudahan saja sih gak terjadi seperti itu. Dan itu semua kembali sama kalian. Terutama kamu. Udah, kita tidur. Besok-besok kalau suami kamu udah pulang, kamu jangan keseringan lagi lembur. Ucap terakhir sang ibu sebelum mereka tidur. Lanjut ke bab berikutnya.